Kabar baiknya itu memang kita sold out ya. Kita bangun langsung tahap Iya. 1 Mbak udah langsung. sold out terus kita ngapain lagi Mbak? Enggak, siapa tahu ada Nah. subsidi yang lain kan. Iya. Saat ini sih menurut saya balik lagi momen sih. Momen Momen. ini sangat tepat, promonya lagi banyak kan. Developer pada jor-joran tuh untuk memberikan promo. Kemudahan ya. Nah, saya rasa after kalau misalnya ekonomi sudah pulih, Covid sudah, pandemi ini sudah lewat, harga properti pasti bakalan Naik. Makanya jauh ya. sih. Iya, Jadi iya, ini iya. momen sih, Momen momen yang ya. sangat pas sekali gitu. Selamat sore Tribuners. Selamat sore Tribuners. Sudah lama tak bertemu. Ya, sore-sore nih. Aduh, kita rame lah. Sekarang kita mendatangkan cewek cowok dulu nih. Iya, nih Ya, cowok ini siapa nih, Kak? Ini sore-sore kayak gini kita bahas tentang properti. Nah, kita datangkan langsung agen propertinya. Agen propertinya ya. Iya benar. Jadi kita mau tahu nih gimana sih kondisi properti di Batam nih, masih potensial apa enggak sih? Emang masih ada yang mau beli properti ya, lagi pandemi gini. Kan lagi pandemi nih ya. Heeh. Nah, makanya kita datengin ada namanya Kohari. Halo Ko. Salam kenal. Ada juga. Nah, kalau tadi kita undang siapa? Agen properti, Kohari. Nah, kita juga mau tahu nih dari segi marketing lah ya, dari Iya. pengembang lah ya. Pengembang langsung. Nah, Ada siapa tuh, Kak? ada Bu atau Mbak ya? Mbak aja lah biar agak muda ya. Gitu. Biar milenial. Biar milenial. Iya, iya, iya. Boleh. Ada Mbak Ellen ya. Mbak Ellen. Mbak Ellen ini adalah manajer marketingnya Mulia Batindo Group. Iya. Nah, kalau Mulia Batindo Group itu apa nanti kita tanya sama Mbak Iya, Ellen. iya. Kalau dibilang udah berapa tahun itu udah lama banget nih kalau Ini Mulia Batindo ini. Mulia sih harusnya udah terkenal ya. Kita nggak kenal Mulia ya. Ampun Pak Mulia. Oke. Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Aduh. Kokonya juga. Koko apa kabar, Ko? Baik. Nggak ada nih kayak kelihatan pandemi nggak ada muka-mukanya Ya, cerah-cerah seger-seger. aja ya. Ini duit-duit komisi properti ya, makanya seger-seger ya. Properti money emang membuat seger. Iya, nah sesuai topik kita sore ini masih potensialkah pasar properti di Batam? Siap. Ya, jadi kita akan bertanya seputar itulah. Maksudnya kita Oke. pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih kondisinya kok gitu. Iya. Kalau selama pandemi ini gimana? Kok Kalau teman-teman di agen lah penjualannya gimana? Kalau untuk selama pandemi ini jujur aja memang ada penurunan pastinya dibanding dengan tahun lalu. Tapi ya belakangan ini udah mulai pulih sih. Tapi tetap ada yang beli kan? Ada tetap. Jadi nggak kosong-kosong banget ya. Iya, iya. Berarti tetap ada yang mencari properti, tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Tapi orang-orang yang ngebeli properti di masa pandemi ini kok, itu orang-orang yang follow up dari lama sebelumnya atau yang tiba-tiba yang datang, maksudnya selama properti lah, prospekan selama pandemi lah, gimana? Kebanyakan sih yang baru-baru sih. Baru-baru ya? Justru baru-baru ya? Baru-baru justru. Set. Kalau yang lama-lama itu malah masih hold sih. Oh gitu. Justru yang baru-baru ya? Baru-baru mah. Oh, ini mungkin gimana ya Ren? Apa orang memang selama pandemi ini butuh rumah? Mungkin karena work from home kali, kita nggak tahu Mungkin juga. kali, mungkin kali ya. Iya. Ada Apa ngaruhnya alasan tuh. mereka apa kok? Kalau selama ini ditanyain beli rumah di saat masa pandemi gini, mereka bilangnya apa kok? Atau menurut analisa Koko? Iya, menurut analisa Koko ya. Kalau menurut saya sih momen ya. Oh momen. Momen Iya bener-bener. ya momen yang pasti, apalagi di saat ini kan pengembang juga pada jor-joran nih, pada promo nih Oh. untuk bantu penjualan. Jadi orang pun lihat ada promo seperti itu ya kesempatan lah. Oh, untuk jadi lagi ngambil. murah-murahnya nih. Ah, Justru banyak sekarang tuh lagi pandemi Kak, Iya, tapi iya. jadi banyak promo. Benar. Jadi ini saatnya orang memanfaatkan untuk berinvestasi atau memiliki hunian. berarti Makanya ya. baru-baru nih. Mungkin yang kemarin dia lagi nabung-nabung nih, kapan dia mau beli. Sekarang mungkin mereka baru muncul nih. Karena murah-murah. Promo-promo. Kalau kebanyakan yang beli itu mereka apa? Rumah, apartemen atau ruko gitu kok untuk usaha, mereka kebanyakan apa kok? kebanyakan rumah sih, Rumah ya? rumah kebanyakan. Iya. Kalau di Batam sendiri menurut kok memang investasi properti itu masih menguntungkan kok. Kalau menurut
menurut saya pribadi Iya, sih masih sangat menguntungkan sih. Apalagi posisi Batam ya, tahu sendiri ya, strategis, dekat dengan Singapura, Malaysia, ya itu pendukung sih, pendukung untuk kita gitu. Di sana tahu sendirilah biaya hidup di sana kan tinggi. Nah, terus untuk harga properti sendiri di sana tahu sendiri, pasti harganya jauh sih dibanding kita ya. Tempat kita lah paling dekat dengan mereka. Tapi biasanya selama kalau kayak pandemi nih, masa-masa pandemi, selain promo biasa gimmick-gimmick apa sih kok yang ya pihak agent lah mungkin tawarkan ke klien-klien supaya mereka mau ngebeli di keadaan yang susah seperti inilah. Mungkin dari pihak developer ya yang memberikan penawarannya ya, promonya ya. Biasa Kalau agen tuh cuman Perantara kali. perantara. Nah, mungkin itu kita tanya ke Mbak ini, Langsung Mbak ke Mbak Ellen ya. Ellen ya, nih ya. Ke Mbak Ellen kan selaku dari ini perwakilan dari Perwakilan dari pengembang lah. pengembang. Iya, dari Mulia Batindo, Mbak. Selaku kita bertanya dulu nih, sebelumnya selama masa pandemi kesulitan juga nggak menjual properti? Ya, namanya semua itu memang pandemi ini efeknya kan luar biasa nih. Jadi memang kita pun sebagai developer harus pandai-pandai juga untuk di situasi seperti sekarang ini. ya. Jadi kita pun mencoba lah kita berinovasi, berkreasi apa sih yang kira-kira bisa untuk membantu juga kita supaya penjualan kita tetap tidak terganggu. Jadi kita memang berinovasi dengan program-program. Nah, memang apa yang disampaikan sama Kohari ini benar. Jadi kita apa sih yang bisa membuat konsumen tertarik? Ya kita beri kemudahan mungkin di sistem pembayaran. Jadi kalau misalnya dulu orang beli ya, orang harus DP-nya lunas, baru KPR, nah baru boleh tinggal rumah. Nah, kita ada luncurkan program pembayaran pertama orang bisa langsung huni. Jadi betul. Booking fee-nya gitu ya. Angsuran. Jadi kita mulai DP angsuran pertama itu dia langsung huni. tinggal. Jadi iya, kita iya, bisa iya. kemudahan mungkin orang yang biasanya kalau ambil rumah double kan harus bayar sewa rumah, juga harus angsur DP. Nah, ini kita langsung sambil angsur DP bisa tinggal di rumah. udah bisa langsung huni-huni. Iya, betul. Oh, mungkin itu alasannya ya kok. Salah satunya mungkin yang kemudahan-kemudahan gitu, makanya banyak yang baru beli properti. Ini aku mau nanya nih Mbak, misalnya nih Tribuners nih ya. Iya. Kan banyak yang muda-muda 33 mungkin sampai 40-an segala macam yang pengen punya rumah nih. Misalnya aku punya gaji UMK dah. Pandemi pula lagi susah. Kira-kira ada nggak promo dari properti sekarang atau dari Mulia Batindonya mungkin yang bisa mensupport ini yang kira-kira masuk ke kantongnya para Tribuners nih? Mungkin yang bergaji 5 juta, Iya, 6 gaji juta, 5 juta segala kayak gitu macam. mungkin. Ada, dan itu juga salah satu program dari pemerintah. Oh, Iya. pemerintah. Iya, Apa itu itu? adalah Apa itu? untuk rumah subsidi. Jadi malah itu kalau untuk konsumen yang masih gajinya UMK, terus belum punya rumah, syaratnya itu. Oh, berarti buat Jadi yang belum punya betul rumah, sekali. UMK itu ada program subsidi dari pemerintah. Iya. Cicilannya biasa berapaan tuh, Mbak? Cicilannya itu sekitar 1,5 juta aja untuk ke banknya KPR. Terus bunganya rendah sekali, hanya 5% per tahun. Oh, Disubsidi untuk bunganya. oke. Murah ya? Berarti gajinya harus UMR tapi ya, Mbak ya? Iya, maksimal itu 8 juta. Oh. Maksimal 8 juta ya. Oke. Iya. Itu juga salah satu, maksudnya pemerintah apa maksudnya ya? Maksudnya menurunkan ke developer gitu ya? Iya, jadi pemerintah punya program dan developer itu ambil bagian untuk mensukseskan program tersebut. Jadi kita membangun kan sekarang banyak nih untuk rumah-rumah subsidi yang dibangun developer di Batam. Nah, salah satunya kita juga ambil peran di situ. Di mana Mbak kalau ini? Mbak? Kita ada di perumahan Develi sama Fantasi. Di mana itu? Tuh. Kalau yang di Develi kita di Batu Besar, kalau yang di Fantasi Residen itu di Marina. Oh, iya Marina udah mulai rame ya. Iya. Di Marina deket Sekupang ya, Mbak? Marina Simpang Batu itu Aji. Sekupang Batu dekat Aji. Batu Aji, dekat Simpang Base Camp sana ya. Oh iya. Lokasi strategis, banyak yang ambil, apalagi untuk terjangkau untuk para pekerja. Dan kabar baiknya itu memang kita sold out ya. Kita bangun langsung tahap satu. Mbak udah langsung. soal terus kita ngapain lagi, Mbak? Enggak, siapa tahu ada rumah subsidi yang lain kan. Iya. Ya kita akan kasih program dong yang bisa lebih memudahkan. Oh, nih, oke. seperti itu. Siap. Iya, berarti tuh. ini menjawab pertanyaan Tribuners ya. Kalau selama ini mikir cicilan rumah itu 10 juta ke atas semuanya. Iya, bener, 5 Ternyata juta ke atas. ada nih rumah subsidi. 1,5 aja cicilannya ya, Mbak. Iya, mulai Batindo juga punya ternyata ya. Iya, oke. Ini balik ke Koko nih. Iya. Koko pengen ditanya kayaknya. Kok
Kalau dari keadaan sekarang nih, apa banyak pasar milenial nih yang mulai berinvestasi properti? Cukup banyak sih Ah, ah. anak-anak milenial sekarang yang mulai-mulai investasi di properti, karena ya mereka tahu sendiri lah untuk properti ini kan nilainya pasti naik Bakal naik terus ya. nggak pernah dengar properti turun sih. Oh, Gitu. iya benar. Berarti yang baru-baru itu kebanyakan milenial loh sekarang. Kebanyakan Tapi kalau ditanya nih kok, kenapa aku harus beli properti sekarang? Kenapa nggak nanti? Nanti coba Ibu Mbak Ellen sama Ko Heri jawab. Kenapa aku harus beli properti sekarang? Kenapa nggak nanti Pak lagi susah? Kira-kira apa jawabannya? kalau untuk saat ini sih menurut saya balik lagi momen sih, momen ini sangat tepat, promonya lagi banyak kan, developer pada jor-joran tuh untuk memberikan promo. Kemudahan ya. Nah, saya rasa after kalau misalnya ekonomi sudah pulih, COVID sudah, pandemi ini sudah lewat, harga properti pasti bakalan Naik. Makanya jauh ya. sih. Iya, Jadi ini momen sih, momen Momen yang ya. sangat pas sekali gitu. Benar. Sayang kalau nggak manfaatin. Nah, gitu. Tapi kalau di saat pandemi kayak begini, tipe-tipe konsumennya apa sih? Mereka lebih milih-milih ini bagus nggak sih ini sebenarnya, mereka lebih ribet nggak, maksudnya karena mungkin masa pandemi ya, jadi mereka ya ini duit kita memang ada nih, tapi kita pengennya Hold dulu kali ya. kita pengennya yang punya kayak begini, kita punya yang kayak begini gitu. Ada nggak sih tipe konsumennya kok? Kalau saya melihat sih orang-orang sekarang yang ngambil ini ya rata-rata kebanyakan sih dia telusuri dulu sih pengembangnya siapa sih ini. Oh itu pertama itu mereka ya pasti. Pengembangnya siapa. Habis itu pasti mereka melihat apa sih penawaran yang diberikan developer. Nah kira-kira benefitnya seperti apa nih untuk dia. Nah itu jadi pertimbangan untuk saat ini mereka mengambil. Berarti yang utama tetap tuh pengembangnya, Berarti terpercaya apa enggak gitu berarti ya. kredibilitas developer di sini Betul. sangat dibutuhkan ya. Iya. Terus kalau rumahnya ready stock atau enggak kayak gitu mereka nggak masalah. Yang penting promo. Kalau untuk ready stock sih pasti mereka sih pengen juga yang ready stock, kalau bisa sih Langsung huni ya. sambil cicil DP sambil huni gitu. Jadi mereka tidak pengeluarannya tidak double gitu loh. Langsung oke. satu gitu ke Oke, rumah. oke. Gitu. Iya. Kalau MBG sendiri ya memang kita tahu ya Mbak. MBG udah dari kapan Mbak berdirinya Mbak? MBG itu berdiri kalau untuk pembangunan bergerak di developer itu sekitar tahun 2000-an. Karena sebelumnya kan bergerak kita jadi sudah bisa membuktikan lah kualitas untuk pembangunan kita ya, bangunan kita, karena sebelumnya bergerak di kontraktor. Dan salah satu bukti itunya adalah kita bangun di Sijori Resort sama Nongsa Point Marina. Oh, si John Resort itu proyeknya Dulu itu kita Mulia yang Batindo. untuk yang kontraktornya. Terus sekarang di tahun 98 2000 itu kita mulai bergerak itu untuk pembangunan kita main di housing. Berarti udah 20 tahunan juga Ren. Nah kalau Balai itu juga mulia kan Mbak? Balai View? Iya, Balai View termasuk proyek kita. Iya, kayaknya banyak properti daerah Baloi itu Iya itu punya mulia ya. Mulia ya? Iya. Apa Baloi View, apa lagi ya? Taman Macan- Kota Baloi. Taman kota, terus juga ke depannya apa? Kampus apartemen ya? Oh iya, Ah, kampus apartemen. Tahu kan? Tahu. Mulia banget ya. Emang mulia sekali saya. mulia sekali ya. Iya. Tapi apa namanya? Kembali ke Koko dulu nih. Koko Hari. Mereka itu mencari promonya tuh yang lebih ke langsung siap huni atau memang cicilannya murah? Atau kalau bisa dua-duanya ya? Kalau bisa sih dua-duanya. Cicilan murah, bisa sambil cicil sambil nempatin, itu lebih baik sih. Itu lebih baik ya? Mereka lebih senang seperti itu. Berarti nggak harus kebanyakan. menunggu berarti gitu ya. Iya, gitu. Nah, kalau di MBG Mbak, promonya ada yang apa nih Mbak? Selain harga, kita juga kasih cicilan murah loh. Dari 2 juta, kan orang kontrak rumah berapa? Hampir 1,5 juta juga kan? Tuh kan. Nah, Teman saya di situ dia 1,5 dia ngontrak Mbak. nah betul kan? Makanya kita kasih 2 juta sudah punya rumah. Aduh, ya 2 juta Tribuners bisa ya, 2 punya juta rumah. sudah bisa langsung dihuni ya Mbak ya. Iya, rumahnya udah ready stock. Tapi syarat-syaratnya Mbak? Syaratnya gampang aja sih kalau kita standar ya, seperti KTP, yang jelas juga bekerja, terus slip gaji 3 bulan terakhir,
terus surat keterangan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Hmm. Atau kalau memang nggak mau ribet, kita pun lagi ada cash bertahap, kita kasih sampai 60 bulan atau 5 tahun. Oh, cash bertahap berarti langsung cicil ke developer ya? Iya betul. Iya, Oh, jadi iya, nggak iya. melalui bank ya? Iya, Oh. Nah, kalau cash bertahap itu promonya tadi yang 60 itu ya? iya Mbak, 60 ya? kali cicil. Ada yang 80 kali? Oh nanti kita akan Tapi kalau Mulia Batindo Group ini lebih banyak yang memang proyeknya sedang on proses atau memang dia ready stock ya, Mbak? kita ada 3 ya, Ada ada yang udah ready stock, ada yang in progress, ada yang inden. Inden. Iya. Oh, oke. Jadi kalau kita bilang ready stock memang rumah udah siap. Mm-mm. Jadi itu yang kita lagi kasihkan program itu 2 juta langsung Langsung huni. huni seperti itu. Iya. Atau kalau yang on progress orang misalnya saya hanya untuk invest, ya udah saya mintalah itu uang mukanya kita cicil misalnya 1 tahun nggak tinggal jadi lebih kecil. Juga ada yang sampai 2 tahun dicicil untuk uang muka Iya. rumahnya. Kemarin aku sempat tuh di Instagram nggak sengaja lihat kayaknya Mulia ini ada promo kayak rooftop, Iya betul. ada fasilitas itu di, Oh, di townhouse-nya gitu loh. Di Iya. townhouse ya nggak salah. Iya, Ya? betul. Itu apa ya? Project Baloi. Baloi View. ya? Baloi View. Iya, jadi dia tuh ada rooftop, dapat beli townhouse, dapat rooftop ya, Mbak ya. Iya, itu salah satu keunggulan kita. Terus sekarang kita program loh untuk makanya dibilang Kohari bener ya. Saat inilah saat yang tepat karena sekarang kita Iya. lagi bonus coupling. Beli bonus townhouse, bonusnya coupling. Coba. Coupling ukuran berapa tuh? Ukurannya 6 kali 18. Udah buset. Ini gimana nih, beli- maksudnya saya beli masih- properti dapat coupling gimana lagi tuh Iya ya? nih. Maksudnya banyak ininya ya. Iya. Mungkin ini inovasi-inovasi tadi yang seperti dibilang Iya. sama Mbak Ellen juga. Iya. Ini maksudnya coupling gimana? Coupling Ya rooftop coupling itu. tanah kosong. Iya, di belakangnya townhouse itu ada coupling. Nah, itu kita bonuskan untuk program ini akhir tahun ini. Kalau untuk harganya berapa tuh, Mbak? Yang Baloi View? Yang di Baloi View itu harganya sekitar 1 M lah. 1 M ya. Oh, Nah, itu mungkin yang investasi kali ya tadi. Iya, Itu iya. untuk yang investasi ya, Mbak. Iya. tapi untuk hitungan townhouse ada 1 M dapat coupling harusnya murah ya. Murah di Baloi lagi. Di Baloi lagi, tengah kota tuh. Baloi. Iya. Lokasinya strategis banget. Iya, iya. Iya. Dan ini apa namanya, kalau dilihat Mulia Batindo Group ini berarti memang dia semua segmennya sebenarnya masuk ya, Mbak, dari yang bener-bener yang tadi, Dari yang subsidi, dari yang subsidi sampai yang ber-M pun juga ada iya, gitu. semua segmen berarti Semua ada. segmennya ada. Makanya jangan lupa beli properti ke Mulia Batindos. Mbak, Koko Deng, aku mau ke Koko lagi. Untuk mereka yang mau minat investasi nih, Kok. Strategi investasi properti saat ini supaya profitnya tinggi tuh gimana, Kok? Mungkin Koko juga nggak mungkin cuma agen aja jualin, pasti Koko juga beli kan? Ada. Itu pastilah. Nah, gimana sih supaya nih kita nggak salah pilih properti ya? Kita kan mau investasi nih. Nah, strateginya apa, Kok? Kalau strategi sih mungkin kita lihat pengembang sih. Kita yang pertama kita pilih juga pengembangnya. Itu pasti pengembang. Yang kedua untuk lokasi. Oh, lokasi ya. Lokasi yang kita mau invest nih. Nah, Lokasinya harusnya kayak gimana, Kok? ya kalau bisa sih daerah yang bakalan berkembang ke depannya. Oh, oke. Gitu. Jadi ya walaupun di pinggiran pun nggak ada masalah. Yang penting yang kita lihat kan ke depannya di daerah sana gimana potensi sih lah. potensinya seperti apa gitu. Oke. Berarti kayak tadi di Marina itu bisa ya, Mbak? Berarti memang Mulia Batindo sudah meriset kayak Marina ini ke depan akan berkembang ya. Terbukti sekarang rame kan, Ren? Iya. Lu tahu sendiri dulu kayak gimana Banyak pengembang besar juga masuk di sana. Salah satunya Mulia lah ya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Tunggu nih. belum itu kayaknya. belum juga. Ada lagi nggak, Kok, selain lokasi, pengembang? Kalau untuk lokasi pengembang terus ya seperti yang tadi saya bilang lah kondisinya perkembangan di daerah sana itu ke depannya bakalan seperti apa gitu. Oke, nah itu tuh tips, mungkin strategi lah kita supaya jangan sampai salah. Memilah properti sebelum membeli. Ya. Mbak, ini aku mau nanya nih, Mbak. Ini ke Mbak Ellen nih. Kan banyak jadi pertanyaan nih, selama pandemi kan juga katanya proses KPR jadi susah segala macem. Katanya ya pembiayaan dari perbankan susah lah. Nah, mungkin dari developer nih, Mbak, dari kacamata developer ada ngasih solusi apa nih untuk membantu mungkin yang lagi cari-cari rumah, yang pengen KPR tapi susah, mungkin ada alternatif apa nih? Ya tadi yang saya bilang tadi kan kita ada program cash bertahap. Cash bertahap tadi ya? Iya seperti itu.
Dan juga mungkin dari pihak perbankan kan mungkin di awal COVID ya, tapi setelah dalam bulan-bulan terakhir ini alhamdulillah perbankan udah kerjasama dan bisalah kita saling disinergi lagi. Seperti itu sih. Berarti mungkin udah nggak seberat yang awal-awal kali ya. Betul. Sekarang udah agak lebih ringan kali Iya, ya. Ketat-ketat amat lagi ya. Iya. Tapi aku penasaran kan tadi Kokonya bilang memang kita harus mencari lokasi yang daerahnya akan berkembang, Mbak. Nah, sebagai develop selagi ada di sini Ren, kita pengen bukti banget nih. pengen bukti ada contoh satu daerah aja Mbak yang mungkin dulu di situ sepi tapi sekarang udah berkembang. Apa tuh Mbak? Yang digarap sama MBG ya? Salah satu contoh itu Bandung